Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Reni Renova ya. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang transfer elektron dan chemiosmosis. Ini merupakan proses terakhir dari rangkaian respirasi aerob. Transfer elektron dan chemiosmosis ini merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari proses sebelumnya yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, di NADH dan FADH2 ini adalah energi yang dihasilkan dari proses tadi, tetapi belum bisa digunakan secara langsung oleh tubuh, sehingga harus dirubah dulu ke dalam ATP, yaitu di proses transfer elektron. Proses transfer elektron itu terjadi di dalam organel mitokondria, yaitu tepatnya adalah di dalam membran dalam mitokondria atau inner membran ya, atau disebut juga dengan krista. Kalau diperbesar, membran dalam mitokondria ini adalah semacam ini. Ini merupakan membran dalam mitokondria yang terdiri dari molekul fosfolipid bilayer yang terdiri dari beberapa molekul protein integral, yaitu terdiri dari kompleks protein 1, kemudian ubiquinon atau Ki, kemudian kompleks protein 3, sitokrom C, kompleks protein 4, kemudian ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang berada di bawahnya. Nah, yang di atasnya itu adalah, yang daerah di atas di sini adalah ruang antar membran, dan di bawah ini adalah matriks mitokondrianya, bagian dalam mitokondrianya. Proses transfer elektron itu merupakan proses terjadinya perpindahan elektron dari protein satu ke protein berikutnya yang nantinya terakhir akan ditangkap oleh akseptor terakhir, yaitu oksigen di sini ya, di matriks mitokondria yang akan membentuk air atau H2O. Nah, bagaimana proses pembentukan penguraian NADPH menjadi ATP, yaitu kita akan lihat satu persatu ini. Nah, untuk penguraian NADP itu NADPH akan terurai menjadi NAD+, dan elektronnya akan masuk ke kompleks protein 1, sehingga di sini akan dipompanya keluar yaitu ion H+. Nah, dari kompleks protein 1 dia akan masuk ke ubiquinon, kemudian dari ubiquinon masuk ke kompleks protein 3. Selanjutnya, nah karena dia masuk ke kompleks protein 3, otomatis ini akan menyebabkan dipompanya pula atom H+ keluar ruang antar membran. Berikutnya dari kompleks protein 3 masuk ke sitokrom C, kemudian akan masuk ke kompleks protein 4 dan masuk ke matriks mitokondria. Di sini elektronnya akan ditangkap oleh oksigen membentuk molekul air, yaitu H2O. Nah, karena dia melewati kompleks protein 4, maka akan menyebabkan dipompanya pula ion H+ keluar yaitu ke ruang antar membran. Ini proses dari transfer elektron. Berikutnya chemiosmosisnya adalah gimana? Jadi si atom H+ ini akan masuk ke dalam ATP sintase.
yang akan diubah menjadi satu molekul ATP. Karena di sini dihasilkan 3 atom H+, maka akan dibentuk ya ini oleh ATP sintase menjadi 3 molekul ATP. Ini tertutupi ya oleh Ibu ya. Di sini sebetulnya ini ada 3 molekul ATP. Berikutnya, bagaimana dengan FADH2 yang akan diubah menjadi ATP? Sebetulnya sama saja, hanya saja pada FADH2 ini dia akan masuk langsung ke si elektronnya itu masuk ke kompleks protein 2. Ya. Kemudian ini FADH2 menjadi FAD+, nah elektronnya akan masuk ke dalam kompleks protein 2, kemudian akan melewati ke ubiquinon, kemudian dari ubiquinon, kemudian akan masuk ke dalam kompleks protein 3. Nah, di sini karena di kompleks protein 3 ini akan dipompakan ion H+ ke ruang antarmembran, ya, 1 ion H+. Kemudian dari sini elektronnya akan kemana lagi? Dia akan masuk ke dalam kompleks sitokrom C. Nah, dari kompleks sitokrom C elektronnya akan masuk ke dalam kompleks protein 4 yang akan masuk ke dalam matriks mitokondria yang akan ditangkap oleh oksigen sebagai akseptor terakhir ya, membentuk sama seperti tadi membentuk molekul air yaitu H2O. Di sini karena dia itu masuk di kompleks protein 4 sehingga menyebabkan keluarnya dipompanya H+. Nah, sampai sini ini adalah proses dari transfer elektron untuk FADH2 ya. Nah, chemiosmosisnya adalah ini tadi ya, karena satu molekul H itu jadi satu atom H+ itu menjadi satu molekul ATP, maka di sini kan dihasilkannya kalau penguraian FADH2 itu nanti akan dihasilkannya itu hanya 2 atom H+, sehingga nanti masuk ke dalam ATP sintase yang akan diubah menjadi 2 molekul ATP. Ini ya, ini tertutupi ya, sebetulnya ini ada 2 molekul ATP. Berikutnya, sebetulnya kalau di total ya jumlah energi dari respirasi aerob ini ada berapa? Kalau di totalnya mulai dari proses glikolisis itu ada 2 ATP, kemudian berarti jadi 2 ATP. Kemudian 2 NADH. Nah, 1 molekul NADH di transfer elektron tadi akan diubah menjadi berapa? 3 molekul ATP, sehingga 3 dikali 2, jadi 6 ATP. Good, pintar ya. Berikutnya, dekarboksilasi oksidatif, ini akan dihasilkan itu 2 NADH ya. 2 NADH berarti setara dengan 3 ATP. Berikutnya, siklus Krebs. Dari siklus Krebs ini dihasilkannya banyak ya. Ada 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, yang 6 NADH berarti dikali berapa? Dikali 3. Berarti 3 kali 6, 18 ATP dihasilkan ya. Kemudian FADH2, ini karena 2. Nah, tadi karena FADH2 itu dihasilkannya dari 1 FADH itu, penguraian 1 FADH itu menjadi 2 ATP. Berarti kalau 2 FADH dikali aja 2. Jadi 2 dikali 2 jadi 4 ATP. Nah, ini yang 2 tetap ya 2 ATP. Jadi total adalah 38 ATP. Tapi sebentar. Ketika proses glikolisis ini kan terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Dia harus masuk ke dalam mitokondria. Berarti perlu energi. Nah, itu energinya itu digunakan 2 ATP sehingga 38 itu dikurang 2 karena digunakan tadi untuk itu tadi dikurang ya, sehingga jumlah total ATP-nya itu
adalah 36. Dari jumlah 38 ATP dikurang dengan 36. Mudah bukan? Nah, itu ya. Jadi proses dari transfer elektron itu. Jadi pengubahan molekul NADH dan FADH2 menjadi ATP. Itu. Mudah bukan? Nah, sekarang Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.